Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara pernah mendengar kisah tentang Hagar? Perempuan yang merupakan istri kedua dari Abraham yang memberikan dia keturunan bernama Ismail. Tentu saudara sudah tahu bahwa karena kecemburuan daripada Sarai, akhirnya Sarai mengusir Hagar. Lalu apa yang terjadi saudaraku? Kejadian pasal 16 ayat yang ke-13 sampai 14. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Sebab itu sumur tadi disebut orang sumur Lahai Roi, letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham, dan Abraham menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Saudara, itu adalah asal-usul sumur Lahai Roi, yang artinya sumur perjumpaan dengan Tuhan. Hal yang sama juga dicatat kembali di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-21 tatkala Hagar sudah hampir-hampir putus asa. Maka Allah berkata kepadanya, ayat 17, Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya, apakah yang kau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berat hidup Hagar saudaraku, oleh karena dia diusir dari rumah Abraham. Maka apa yang terjadi? Apakah Tuhan membiarkannya? Tidak, saudaraku. Kisah ini mengajarkan kita hal-hal yang penting dalam hidup ini. Yang pertama adalah sumur Lahai Roi melambangkan pekerjaan Tuhan yang tidak pernah dibatasi oleh latar belakang kita, suku, budaya, usia, masa lalu kita, semuanya itu tidak mampu membatasi pekerjaan Tuhan, yaitu pernyataan kasih Tuhan dalam hidup kita. Bukankah kita melihat begitu banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang awalnya latar belakang hidupnya bukan hidup yang baik. Sebut saja Paulus saudaraku. Tapi ketika Tuhan hadir dalam hidupnya, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan di jalan ke Damsyik, maka Tuhan menyatakan kasih-Nya dan Tuhan memakai dia dengan luar biasa. Ingat saudaraku, saudara mungkin sering masih dihantui oleh masa lalu. Lalu saudara membuat kesimpulan, saya tidak mungkin dipakai Tuhan. Saya tidak mungkin diangkat Tuhan. Karena dulu saya jahat. Karena dulu saya tidak mengenal Tuhan. Karena saya baru kenal Tuhan. Jangan saudaraku. Tuhan adalah Tuhan bagi semua kelompok dan golongan, suku. Dia sayang kepada semua kita. Pelajaran yang kedua yang kita dapatkan dari sini adalah saudara, sumur Lahai Roi itu melambangkan sebuah momentum ataupun waktu di mana Tuhan akan menurunkan pertolongannya tepat pada waktunya. Hagar dan Ismail terlunta-lunta di padang gurun. Hagar putus asa, dia buang anak itu, dia lemparkan karena dia tidak tahan mendengar erangan anak itu yang haus kelaparan. Tetapi Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Ketika engkau memiliki Lahai Roi, ketika engkau datang kepada Lahai Roi, yaitu titik di mana engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, engkau akan menerima pertolongan yang tepat pada waktunya. Adakah engkau mengejar mencari Lahai Roi itu? Lewat doa-doamu, lewat doa fajar yang engkau ikuti, lewat doamu dengan mencucurkan air mata tengah malam, dini hari.
maka di sana engkau akan menemukan pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Sumur Laheroi adalah lambang perjumpaan Tuhan dengan manusia. Pertanyaannya, apakah kita mau mencari dengan sungguh-sungguh dan menjumpai Dia? Dan yang ketiga, saudaraku, saya juga ingin menyampaikan pelajaran dari Laheroi itu, bahwa Tuhan menolong bahkan orang yang tidak percaya. Hati Tuhan ada pada orang yang tidak percaya, sebab Dia sudah berfirman, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan hanya kepada orang percaya, orang yang tidak percaya pun dikasihi Tuhan. Sehingga pesannya adalah, kalau Allah yang kita sembah saja mengasihi orang yang tidak percaya, mestinya kita pun mengasihi orang yang belum percaya. Bukan membenci atau mengutukinya, tapi kita pun mengasihi mereka, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini pesan penting bagi kita mengenai Laheroi. Yang pertama adalah kasih Tuhan yang tidak terbatas dengan latar belakang kita. Yang kedua, pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Dan yang ketiga, keselamatan yang Tuhan sediakan bagi semua orang yang mau datang mengalami perjumpaan dengan Dia. Mari kejar, cari Laheroi lewat doa yang sungguh-sungguh, penyembahan kepada Tuhan pada masa keheningan ataupun masa gundah gulana kegentingan. Datang kepadanya. Saya berdoa engkau menemukan Laheroi. Tuhan Yesus memberkati.